Allah sudah menyetapkan bahwa sejak turunnya Al-Quran, agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah, yang diterima oleh Allah adalah agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh manusia, dan itu bermakna semua pengikut agama yang sudah ada sejak sebelum Islam datang wajib untuk meninggalkan agama mereka, mengikuti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, maka min ahlin nar, konsekuensinya akan menjadi penduduk neraka, akan menjadi penghuni neraka. Maka jadi di sini apa yang dikatakan dengan al-adyan al-ibrahimiyah, agama-agama Ibrahimi yang kemudian ingin disatukan, Yahudi, Nasrani dan Islam, itu adalah bualan, itu adalah bohongan, itu adalah dusta, dan itu adalah kampanyenya orang-orang kafir untuk melemahkan dan untuk menghancurkan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan, serta diberikan kekuatan dan kemudahan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama melanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim, melanjutkan tafsir Quran surat Ali Imran, masuk pada ayat yang ke-199. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم الرحمن الرحيم. Wa inna min ahlil kitabi, dan sesungguhnya di antara ahli kitab, yakni di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani atau ahli kitab, lamay yu'minu billah, sungguh ada orang yang beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu Al-Quran, wa ma unzila ilaihim,
dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab Taurat dan juga kitab Injil. Khashi'ina lillah, mereka orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk lillahi, kepada Allah. Keadaan mereka merupakan orang-orang yang tunduk kepada Allah. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, mereka tidak menjual, tidak menukarkan, tidak menjual bi ayatillahi, ayat-ayat Allah, samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka itulah lahum, bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah zat yang maha cepat perhitungannya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah pada ayat 198, bahwa mereka lah yang akan mendapatkan surga yang dari bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, dari kalangan ahli kitab, dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan Nasrani. Sebagian ahli tafsir, seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sebagian murid-murid Ibnu Abbas, ayat 199 ini turun berkenaan dengan ejekan atau pembicaraan yang dilakukan oleh orang-orang munafik ketika Rasulullah SAW menyolatkan Raja Najasyi. Raja Najasyi, yakni raja atau penguasa Ethiopia, di mana Raja Najasyi ini sebelumnya mengikuti agama ahli kitab, yakni agama Nasrani. Karena Rasulullah SAW menyolatkan Raja Najasyi, ketika mendengar berita wafatnya Raja Najasyi, maka orang-orang munafik memperbincangkan hal itu. Memperbincangkan hal itu, orang munafik mengatakan, unzuru ilaihi yusalli ala nasraniyin laisa ala dinihi. Coba itu lihat Muhammad menyolatkan orang Nasrani padahal bukan pengikut agamanya. Walam yarahu, padahal Muhammad juga nggak pernah ketemu sama Raja Najasyi, katanya orang-orang munafik. Maka turunlah ayat 199, Allah menyatakan, dan sesungguhnya di antara ahli kitab, berarti maknanya orang Nasrani di sini secara khusus dan juga mencakup orang Yahudi. Sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, dan iman kepada kitab-kitab mereka. Mereka orang-orang yang khusyuk tunduk kepada Allah, tidak pernah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Jadi melalui ayat ini 199, Allah melakukan bantahan atau membantah pernyataan orang-orang munafik yang ketika melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan Raja Najasyi, mereka mengatakan, itu Muhammad kok nyolatin
orang yang agamanya Nasrani, padahal juga nggak pernah ketemu juga. Nah, terus dibantah oleh Allah bahwa Raja Najasyi itu mukmin kepada Allah, mukmin kepada Rasul Muhammad SAW karena beriman kepada Al-Quran, dan juga mukmin kepada, tentu saja ya, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat, Injil, dan kitab-kitab para nabi sebelumnya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini, wa inna min ahlil kitab, maksudnya adalah orang-orang Yahudi, yakni orang-orang yang dulunya ya, orang-orang yang dulunya adalah orang-orang Yahudi yang kemudian masuk Islam, beriman kepada Rasulullah SAW, seperti Abdullah bin Salam, kemudian ada Mukhairik, Abdullah bin Salam dan Mukhairik dari kalangan Yahudi, atau juga orang-orang dari kalangan Nasrani, Nasrani Najran, sebagaimana yang dulu di awal-awal surat Ali Imran kita jelaskan. Mereka datang kepada Nabi SAW dan berdebat tentang kenabian, berdebat tentang ketuhanan yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, sebagian riwayat mengatakan ada di antara mereka yang masuk Islam, benar-benar beriman kepada Allah, Rasulnya, Al-Quran, dan tentu juga mengimani kitab mereka. Sehingga Allah menyatakan tentang mereka, wa inna min ahlil kitab, bahwa sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kepada kitab mereka sendiri, yakni kitab Injil dan kitab Taurat, dan seterusnya sampai akhir ayat. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, di akhir ayat Allah mengatakan ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Artinya, dari kalangan ahli kitab, pengikut Yahudi atau pengikut Nasrani yang tidak mau mengimani Al-Quran, tidak mau mengimani Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun andai mereka mengimani Allah, mentauhidkan Allah, artinya tidak menyekutukan Allah dengan apapun, andaikan mereka melakukan itu, maka mereka tetap tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah, alias mereka tetap dianggap kufur, dianggap kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Quran mengatakan ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim, yang memberikan pengertian bahwa hanya ahli kitab yang mau beriman kepada Allah dan Al-Quran, yakni kepada Rasul Muhammad SAW dan apa yang dibawa oleh Rasulullah, dan tentu mengimani kitab-kitab mereka. Hanya mereka itulah ahli kitab yang seperti inilah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bermakna bahwa ahli kitab yang Yahudi, Nasrani yang tidak mau mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, tidak mau mengimani Al-Quran, meskipun mereka mengimani, katakanlah mengimani nabi-nabi mereka, mengimani kitab-kitab mereka, dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, andai demikian tetap saja mereka dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenapa? Ya tentu saja sudah maklum bahwa agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah menghapus, maknanya telah menghentikan atau menyatakan sudah berhentinya atau tidak berlakunya lagi agama-agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebelum Al-Quran. Sehingga semua umat manusia, termasuk pengikut para nabi sebelumnya,
wajib mengikuti dan wajib menjadi pengikut, wajib mengimani Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia, sebagaimana ayat mengatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan aku tidak mengutusmu wahai Muhammad illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira, kecuali kepada seluruh manusia sebagai memberi kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menunjukkan bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a, kata Al-Qur'an. Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian semuanya. Menunjukkan bahwa semua orang, semua umat manusia sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib mengimani, wajib mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak boleh berpegang teguh, tidak boleh mengikuti agama-agama mereka sebelumnya. Andai kata agama mereka masih utuh atau masih asli, andaikan masih asli pun mereka tidak diperkenankan oleh Allah untuk mengikuti agama mereka. Kenapa? Karena innad dina indallahil Islam. Allah sudah menyetapkan bahwa sejak turunnya Al-Quran, agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah, yang diterima oleh Allah adalah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ayat-ayat ini, begitu pula hadis-hadis yang banyak yang tidak bisa kita sebutkan, menunjukkan bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia, dan itu bermakna semua pengikut agama yang sudah ada sejak sebelum Islam datang wajib untuk meninggalkan agama mereka, mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka min ahlin nar, konsekuensinya akan menjadi penduduk neraka, akan menjadi penghuni neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ma min yahudin wala nasranin sami abi, tidak ada satupun Yahudi ataupun Nasrani yang telah mendengar aku, maknanya mendengar bahwa aku telah diutus, falam yu'min bi, lalu dia tidak beriman kepadaku, illa kana min ahlin nar, kecuali dia termasuk penduduk neraka atau penghuni neraka. Yahudi Nasrani yang tidak mau mengimani Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia min ahlin nar, termasuk penghuni neraka. Jadi di sini apa yang dikatakan dengan al-adyan al-ibrahimiyah, agama-agama Ibrahimi yang kemudian ingin disatukan Yahudi, Nasrani dan Islam, itu adalah bualan, itu adalah bohongan, itu adalah dusta, dan itu adalah kampanyenya orang-orang kafir untuk melemahkan dan untuk menghancurkan Islam. Sekarang lagi ramai di Timur Tengah sana, kalau tidak salah di Kuwait. Ini ada bangunan besar yang di situ adalah masjid dan sekaligus sebagai gereja, sekaligus juga tempat peribadatan Yahudi di tempat yang sama dengan kampanye ad-din al-ibrahimi, agama Ibrahimi. Jadi seperti itu. Ini sedang ramai juga di Timur Tengah, di daerah Arab sana. Dan itu sudah lama, kampanye itu sudah lama. Nah, akan tetapi itu terus digencarkan, itu terus dilakukan dalam rangka untuk menyesatkan kaum muslimin, menyesatkan orang-orang yang pemahaman Islamnya lemah, orang-orang yang pemahaman Islamnya kurang. Oleh karena itu maka kaum muslimin wajib untuk terus belajar, wajib untuk terus membentengi diri mereka
dan keluarga mereka, anak istri mereka, agar kemudian tidak tersesatkan oleh kampanye-kampanye, oleh penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, termasuk yang berkedok dengan ad-din as-samawi, agama samawi. Mereka mengatakan seperti itu, Islam, Yahudi dan Nasrani adalah agama samawi, maka semua sama. Atau mereka mengatakan semua agama itu sama, menuju kepada kebenaran yang sama. Nah, ini adalah semua dusta, sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, sebagaimana yang sudah kita sering jelaskan ketika kita membahas tentang ayat-ayat yang berbicara tentang masalah agama. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha cepat perhitungannya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat akan memberikan balasan yang sebesar-besarnya, balasan yang secepat-cepatnya bagi mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada para rasul sebelum Rasul Muhammad SAW, beriman kepada apa saja yang wajib diimani. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini merupakan penutupan ayat penutupan surat Ali Imran, ayat yang ke-200. Ayat yang terakhir dari Quran surat Ali Imran. Memanggil kaum mukminin semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Isbiru, sabarlah kalian semua, bersabarlah. Wasabiru, dan bermusabarah. Ada sabar, ada musabarah. Nanti berbeda. Warabitu, dan melakukan ribatlah kalian. Wattaqullaha, dan takutlah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Pada ayat 200 ini Allah berpesan dengan pesan yang jami', pesan yang komprehensif. Ayatnya pendek tetapi isinya padat. Ini kita sebut dengan jami', artinya komprehensif. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berpesan agar kaum muslimin senantiasa memperkuat tekad mereka, mempertebal himmah atau cita-cita mereka serta keinginan mereka untuk senantiasa isti'adad, senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi musuh. Jangan sampai mereka kendor, jangan sampai mereka tidak punya semangat, jangan sampai mereka loyo dalam menghadapi musuh. Dengan kata lain berarti maknanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kaum mukminin bahwa musuh tidak pernah berhenti untuk melakukan tipu daya, untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan keburukan, untuk melakukan permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Dan itu adalah sunnatullah. Dari dulu sejak nabi-nabi diutus sampai hari kiamat, yang namanya peperangan, pertempuran antara hak dan batil itu akan senantiasa terjadi. As-sirah bainal haqqi wal batil, pergolakan atau pertempuran antara hak dan batil ini senantiasa terjadi. Kalau sampai tidak ada lagi pertempuran antara hak dan batil, tentu ini menyalahi ketentuan dan sunnatullah. Ada kalanya semua orang bermukmin, semuanya orang beriman, tidak ada yang kafir, tidak ada yang dalam kebatilan, dan itu tidak mungkin karena sudah menjadi ketetapan Allah. Di dunia ini ada yang kafir dan ada yang mukmin,
Ada yang hak dan ada yang batil. Atau sebaliknya, semua orang jadi kafir semua, maka kiamat selesai. Maka as-sira' bainal haqqi wal batil, pertempuran antara hak dan batil itu senantiasa terjadi. Maka kalau kita melihat sejarah para nabi hingga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hingga akhir nanti, sampai kisah tentang Imam Mahdi, sampai kisah tentang Nabi Isa alaihissalam dengan Dajjal, itu semua menggambarkan bahwa as-sira' bainal haqqi wal batil yastamirru, bahwa pergolakan dan pertempuran antara hak dan batil itu terus terjadi ila an yarithallahu al-ardha, hingga Allah menutup bumi ini, namanya sampai kiamat. Kalau sudah kafir semua, maka kiamat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus sa'atu hatta la yuzkara ala wajhil ardi Allah. Tidak akan datang hari kiamat sampai di muka bumi ini tidak lagi disebut nama Allah. Maknanya kafir semuanya. Sehingga siapa yang menggambarkan atau mengatakan kepada Anda, mengatakan kepada kita bahwa sudah tidak ada lagi pergolakan antara hak dan batil, semua sudah berdamai, itu adalah kedustaan, tidak sesuai dengan realitas. Kalau ada upaya-upaya yang disebut dengan upaya perdamaian, yang kita sebut dengan as-salamu al-alami atau as-silmul alami, perdamaian dunia, yang diprakarsai dan dipimpin oleh polisi dunia, Amerika dan kawan-kawan, dengan lembaga internasionalnya, ya, yaitu PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, yang dulunya adalah Liga Bangsa-Bangsa, yang mana yang mendirikan Liga Bangsa-Bangsa dulu adalah para pengikut agama-agama Nasrani dari beberapa negara yang mereka mengalami kekalahan dalam Perang Dunia yang pertama. Kemudian mereka ingin menghentikan dan ingin mengatasi kekalahan-kekalahan itu, mereka membuat Liga Bangsa-Bangsa, dan kemudian akhirnya fix menjadi PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Kita bisa melihat bahwa apakah itu Liga Bangsa-Bangsa ataukah itu Persatuan Bangsa-Bangsa, sebenarnya itu hanya, kalau mengatakan bahwa perdamaian dunia, itu hanya kebohongan saja. Sebab yang membuat kacau dunia adalah mereka yang punya hak veto di PBB, yang menghancurkan Irak, Amerika Serikat, yang menghancurkan Syria, Amerika Serikat, dengan rebutan minyaknya, dengan rebutan alam, rebutan kekayaan alam yang ada di berbagai negeri. Begitu pula yang mengusir saudara-saudara kita Rohingya, juga Cina, yang mana Cina juga merupakan bagian dari anggota istimewa di PBB. Jadi yang namanya as-silmul alami, perdamaian internasional, perdamaian dunia, yang dikampanyekan oleh mereka, itu adalah kedustaan yang nyata seperti itu. Maka kita tidak pernah dan tidak boleh pernah untuk percaya dan tertipu dengan ucapan-ucapan bohong mereka. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam ayat ini dengan 4 pesan. Yang pertama adalah isbiru, senantiasa sabar. Karena sabar ini merupakan jima'ul fadail wa khisalul kamal, merupakan kumpulan dari sifat-sifat keutamaan dan sifat-sifat kesempurnaan. Sabar itu isinya adalah sabar dalam kebaikan. Sabar itu isinya adalah sabar dalam menahan diri dari keburukan. Sabar itu berarti bahwa orang selalu istiqomah dalam kebenaran, digoda dengan uang,
dia tetap sabar menolak uang demi kebenaran. Digoda atau dirayu dengan jabatan, dia tidak pernah melirik jabatan demi kebenaran. Itu artinya sabar. Sabar menahan diri dari kemaksiatan. Sabar tetap berada di atas kebenaran. Itu sabar. Jadi sehingga ada sabar yang disebut dengan as-sabru alal ibadah, as-sabru ala ta'ah, sabar di atas ketaatan. Ada juga namanya as-sabru anil ma'siyah, sabar menahan diri dari kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah as-sabru indal musibah, sabar ketika menghadapi ujian, entah itu ujian fisik seperti sakit, atau ujian-ujian yang lain seperti pandemi, atau kemudian musibah-musibah yang lain seperti gempa bumi. Itu membutuhkan kesabaran semuanya. Ngaji butuh kesabaran, sholat butuh kesabaran, sekolah butuh kesabaran, mencari ilmu butuh kesabaran, semua butuh kesabaran. Tidak ada yang tidak membutuhkan kesabaran. Maka ketika Allah mengatakan isbiru, itu maknanya adalah jima'ul fadail wa khisalul kamal, adalah suatu sifat, satu pesan yang di dalamnya ada kumpulan-kumpulan keutamaan. Maka disebut dengan jima'ul fadail, kumpulan-kumpulan keutamaan, wa khisalul kamal, sifat-sifat yang sempurna. Ini maknanya isbiru, bersabarlah. Yang kedua, Allah berpesan wasobiru, dan musabarah. Musabarah itu apa? Musabarah itu lebih berat daripada sabar. Musabarah itu maknanya, ya, akar katanya sama dengan sabar, tetapi ada tambahan musabarah, ada tambahan huruf, sehingga maknanya lebih kuat. Apa itu musabarah? Musabarah itu maknanya kita bersabar menghadapi musuh yang sabar. Kalau kita bersabar menghadapi musuh yang lemah, gampang, karena dia akan kalah dalam waktu yang dekat. Tapi kalau musuh kita kuat, musuh kita tangguh, maka berarti kita harus punya kesabaran dan ketangguhan yang lebih daripada musuh kita. Nah, dari sini Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, orang-orang kafir itu tangguh sekali, sabar sekali. Ya, mereka tangguh sekali dalam perjuangan mereka untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Mereka sabar sekali dalam memperjuangkan visi dan misi mereka. Misalnya kita tahu bagaimana kesabaran pendiri, penggagas pertama negara yang kita sebut dengan negara Zionis Israel. Dulu ketika dia yang kita sebut namanya Herzl, pertama kali menggagas atau mengopinikan negara Israel, negara Israel Raya, itu semua orang tertawa, semua orang Yahudi tertawa. Itu 2,5 abad yang lalu, atau kurang lebih 3 abad yang lalu. Semua orang tertawa karena waktu itu negara Turki Utsmani atau Khilafah Utsmaniyah sangat kuat sekali. Bagaimana mau mendirikan negara di Palestina? Sementara Palestina adalah tanah suci yang diakui sebagai tanah suci umat Islam, adalah Masjidil Aqsa. Orang-orang di Kongres itu mengusulkan kepada Theodor Herzl tadi, ya kalau bikin negara ya jangan di situ. Kalau punya cita-cita bikin negara ya di pulau yang tidak ada penghuninya sana, katanya. Tetapi jawaban dia, ya kalau kamu mau itu tidak mustahil, tapi kalau kamu nggak mau ya akan senantiasa mustahil. Jadi persoalannya kamu mau atau nggak mau, gitu. Dan itu ternyata cita-citanya berhasil. Orang kafir sesabar itu, sekuat itu, gitu ya. Sementara umat Islam ini seringkali kemudian tidak berusaha, tidak bersabar. Ketika ada seruan, ayo kita kembali kepada syariat Allah, kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
kita kembali kepada sistem Islam, khilafah misalnya, mereka mengatakan itu utopis mas, gitu kan. Itu mustahil. Gimana coba? Padahal Allah tidak mungkin memerintahkan perkara yang mustahil. Berhukum dengan hukum-hukum Allah, berhukum dengan Quran, Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, itu perintah Allah. Tidak mungkin Allah memerintahkan perkara yang mustahil. Tapi orang mengatakan utopis. Itu dulu, sekarang tidak mungkin. Itu utopis. Nah, ini sesuatu yang lucu bagi umat yang mengaku dirinya beriman kepada Al-Quran, beriman kepada janji Allah, beriman kepada janji Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia kalah sabar dengan orang kafir. Maka wasobiru, maknanya bersabarlah menghadapi musuh yang sabar. Lah musuh kita itu, musuh Islam itu sabar sekali. Mereka bekerja siang malam, sabar sekali, tangguh sekali. Nah, kalau umat Islam itu tidak tangguh, maka tentu saja akan kalah. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ya, karena itu di ayat ini Allah berpesan isbiru wasobiru, sabar, sabar memenuhi apa yang menjadi ketentuan Allah, sabar melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isbiru wasobiru, setangguh apapun musuh, pada saatnya ketika kita terus bersabar, terus musabaroh, maka insya Allah akan sampai pada saatnya. Karena segala sesuatu ada ajal, segala sesuatu itu ada ajal. Likulli syai'in ajal, segala sesuatu itu ada ajal, ada batas waktunya. Semuanya, tidak ada yang tidak ada batas waktunya. Kedikdayaan satu bangsa, kalau dikatakan demikian, itu juga ada batasnya. Karena watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalau dulu ada Persia yang kuat, ada Romawi yang kuat, hancur. Kalau dulu pernah ada negara yang kuat, hampir 1000 tahun lebih bahkan, namanya khilafah Islam, roboh juga. Kalau kemudian setelahnya berdiri negara-negara adidaya, dulu ada Uni Soviet, hancur juga. Sekarang ada Amerika, ada Rusia, ada negara-negara yang kuat. Maka pada saatnya juga semua juga akan berganti. Karena alam ini milik Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ini milik Allah, Allah akan mempergilirkan semua itu. Maka siapakah yang bersabar, dia akan mendapatkan. Nah, semua itu ada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isbiru wasobiru warabitu, dan senantiasa ribat. Ini pesan yang ketiga. Ribat ini artinya adalah, asal maknanya adalah senantiasa mengikatkan kuda untuk berjaga-jaga kalau nanti tiba-tiba musuh itu datang. Itu asal maknanya. Berarti maknanya kaum muslimin juga senantiasa harusnya siap kalau kemudian kondisi berubah, kondisi terjadi yang tidak diinginkan, maka berarti maknanya kaum muslimin harus senantiasa waspada dan siap dengan tipu daya yang dilakukan oleh kaum kafir. Maka al-wa'yu siyasi, pemahaman terhadap politik, kesadaran politik, termasuk politik nasional maupun politik skala global, ini juga harus ada pada kaum muslimin. Karena senantiasa terjadi, siapa yang tidak paham politik, maka dia akan digilas oleh politik. Begitu kira-kira kurang lebih kata-kata mengatakan. Yang terakhir Allah berpesan, wattaqullaha, dan takutlah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, karena takwa ini merupakan inti dari segala inti. Maka dengan takwa akan mendapatkan keuntungan, ya, kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sudah ada isya. Insyaallah kita sampai di sini, dan pekan depan insyaallah kita masuk pada Quran surat An-Nisa. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.